Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai debt investment. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabila Salsabila dengan NPM akhir 103. Lalu, Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179. Lalu ada Davina Zara dengan NPM akhir 180. Lalu ada Atia Gina dengan NPM akhir 305. Baik, yang pertama ada classification and measurement of financial asset. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam sekuritas utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Aset keuangan mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama ada apa model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangannya. Artinya, apakah model bisnis perusahaan adalah untuk menahan aset keuangan untuk mengumpulkan aliran kas kontraktual daripada menjual instrumen sebelum jatuh tempo kontraktualnya untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Lalu yang kedua ada apa karakteristik aliran kas kontraktual dari investasi keuangan. Artinya, apakah syarat-syarat kontraktual dari aset keuangan menghasilkan aliran kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum terbayar. Selanjutnya, debt investment. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar. Biaya perolehan yang diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal dari investasi utang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan bersih dari pengurangan apapun untuk piutang tak tertagih. Investasi utang yang tidak memenuhi salah satu kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang paham dan bersedia dalam transaksi yang sesuai. Investment atau investasi utang itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada held for collection (HFC) atau dimiliki. Jadi maksudnya adalah perusahaan itu membeli obligasi atau utang dengan tujuan memegangnya sampai jatuh tempo untuk mengumpulkan pembayaran bunga dan juga pokok. Kemudian yang kedua ada held for collection and selling (HFCS) atau dimiliki untuk dijual. Perusahaan itu berniat untuk mengumpulkan bunga dan pokok, tapi juga mungkin menjualnya sebelum masa jatuh tempo, jika ada alasan strategis seperti butuh dana cepat. Dan yang ketiga adalah trading securities atau diperjualbelikan. Jadi investasi utang yang dibeli untuk tujuan jual beli jangka pendek agar mendapatkan untung dari perubahan harga pasarnya. Accounting for debt investment by kategori. Jadi di sini kita tuh mencari tahu bagaimana sih pengukuran dan pelaporan dari ketiga debt investment tadi. Yang pertama itu adalah held for collection. Held for collection seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa held for collection itu membeli obligasi untuk dimiliki hingga masa jatuh tempo. Sehingga untuk valuation-nya atau pengukurannya itu menggunakan amortized cost atau biaya perolehan yang disesuaikan. Sehingga untuk analisis gain or loss-nya atau kenaikan atau penurunan nilai pasar itu tidak diakui di laporan laba rugi. Kenapa demikian? Karena niatnya itu tidak untuk dijual, tapi dipegang hingga masa jatuh tempo. Untuk other income-nya itu dicatat secara normal. Kemudian yang kedua ada held for collection and selling. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dia itu membeli obligasi dengan niatan untuk bisa tiba-tiba itu dijual. Jadi untuk pengukurannya itu menggunakan fair value atau nilai wajar. Sedangkan untuk kenaikan atau penurunan nilai pasar itu diakui di other comprehensive income. Bukan langsung ke laba rugi dan juga ditampilkan di dalam ekuitas. Yang ketiga dan yang terakhir adalah trading securities, yang dimana membelinya itu dengan niatan diperjualbelikan. Maka untuk
Pengukurannya itu dicatat menggunakan fair value. Sedangkan untuk kenaikan atau penurunan nilai pasarnya itu langsung masuk ke dalam laba rugi atau net income. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang accounting example of debit investment in held for collection atau yang biasa disingkat jadi HFC. Jadi di sini itu saat pembelian obligasi dengan harga diskon investasi itu dicatat sebesar harga pembelian. Lalu pendapatan bunga diakui setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu menerapkan tingkat hasil efektif pada nilai tercatat investasi pada awal periode. Nah, diskon atau premi obligasi diamortisasi selama waktu tertentu menyesuaikan nilai tercatat investasi secara bertahap. Lalu amortisasi ini meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat secara bertahap hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, penerimaan bunga dicatat terpisah dari amortisasi, diskon, atau premi. Nah, entry journal itu contohnya mencangkup pembelian awal, pengakuan pendapatan bunga, amortisasi diskon, dan penerimaan bunga. Lalu jika obligasi dijual sebelum jatuh tempo, laba atau rugi dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan biaya amortisasi dengan entry journal yang sesuai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang accounting example of debit investment in held for collection and selling atau yang biasa disingkat menjadi HFCS and trading. Jadi pada akhir setiap periode pelaporan investasi utang yang diklarifikasikan sebagai HFCS atau trading diukur pada nilai wajar. Lalu untuk investasi HFCS, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasikan dicatat di other comprehensive income atau yang biasa disingkat menjadi OCI dan disajikan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Lalu untuk investasi trading itu keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi langsung mempengaruhi laba bersih. Nah, pendapatan bunga diakui terpisah dari perubahan nilai wajar. Ketika investasi dikategorikan HFCS atau trading dijual sebelum jatuh tempo, laba atau rugi yang direalisasikan dihitung sebagai selisih antara harga jual dan harga amortisasi itu diakui di laporan laba rugi. Lalu penyesuaian nilai wajar dicatat melalui akun penyesuaian valuasi untuk menjaga basis biaya amortisasi. Nah, entry journal ringkasnya mencakup penyesuaian harga nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi ke OCI atau HFCS atau ke laba rugi untuk trading dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang dirasakan saat penjualan. Fair value option. Dalam beberapa situasi, perusahaan memiliki opsi untuk mengukur investasi pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Pilihan ini biasanya digunakan untuk menghilangkan mismatch atau ketidaksesuaian akuntansi antara aset keuangan dan liabilitas terkait yang diukur dengan metode berbeda. Dengan menggunakan opsi nilai wajar, seluruh perubahan nilai investasi dicatat di laba rugi sehingga memberikan informasi keuangan yang lebih konsisten dan relevan dalam pelaporan keuangan. Opsi ini diberlakukan saat investasi pertama kali diakui dan bersifat irrevocable atau tidak dapat dibatalkan. Contoh kasusnya ada pada Hardy AG yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman dan berencana menambah obligasi tersebut hingga jatuh tempo 5 tahun kemudian. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya amortisasi investasi tersebut adalah 100.000 euro. Namun nilai wajarnya di tanggal yang sama adalah 113.000 euro. Maka, jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah debt investment di sisi debit senilai 13.000 dan unrealized holding gain or loss income di sisi kredit sejumlah 13.000. Mengapa demikian? Debt investment bertambah sebesar 13.000 euro karena selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat, yaitu 13.000 euro, 113.000 euro, dan 100.000 euro.
Kemudian untuk unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000 euro, yang artinya laba belum direalisasi akibat nilai wajarnya obligasi diakui langsung di laba rugi atau income statement. Karakteristik dari opsi nilai wajar adalah Hadi tidak menggunakan akun fair value adjustment karena opsi ini diterapkan per investasi bukan per portofolio. Kedua, keuntungan atau kerugian belum direalisasikan langsung dicatat pada laporan laba rugi meskipun obligasi tersebut sebenarnya untuk dikoleksi hingga jatuh tempo. Yang ketiga, jika Hardy memilih opsi nilai wajar, maka penilaian dengan metode nilai wajar harus dilakukan terus-menerus sampai investasi tersebut dijual atau sudah tidak dimiliki lagi.